Yo, Apa kabar? baik bang gitu. Terbangnya seliuran terus sekarang nih. Ada di mana-mana Don ya. Don, ini menarik Don ya. Dari hasil yang kita prediksi kemarin, Ya, rata-rata semuanya berhasil nih Don. berhasil betul. Ada yang gagal nggak? Kayaknya ada deh. Yang mana? Bentar ya, gue lihat dulu ya. Benar, halus benar menang. Halus benar-benar. Oh halus sama ini seri. Apa tuh? Lo bilang seri ya? Halus lawan Giga. Enggak dong. Gue jagoin halus dong. Iya, gue bilang seri. Hasilnya? Seri. Seri ya? Seri. Mereka berbagi poin kan, 0-0. Nah, Yes. jadi kita ngebahas pertandingan dulu ya. Pertandingan di seri Lombok ya. Seri Lombok ya. Gor Pripat. Berarti sekarang kita sebelum ke Lamtur, kita sekarang masuk dulu ke Preview. Setelah itu baru review. Betul. Oke. Preview, Lamtur baru preview. Oke, siap. Oke, Bang. Siap. Di hari pertama di Lombok itu pertandingan Pertama. akhirnya BBS menghadapi Pamos, Yes. klub yang bisa dibilang membesarkan namanya. membesarkan namanya juga ya, saling membesarkan lah sebetulnya. Ya, BBS bakal mencetak gol pertama untuk Halus dan kemenangan ini membawa Halus keluar dari zona degradasi. Yes. Walaupun memang masih belum terlalu aman. Belum, ya. belum, tapi Karena- setidaknya sekarang jauh lebih bagus daripada kemarin. Betul. Yes. Skornya sendiri 3-1 dan Megel menjadi man of the match ya karena Penampilannya luar biasa. Michael Mustin. pembelian terbaik Halus Ya. selain Didi dan juga Di putaran kedua ya. Yap, betul. Oke. Lanjut ada Bintang Timur Surabaya menghadapi Sapin. Ya, ini udah terprediksi memang. Partai balas dendam Bintang Timur Surabaya karena pernah kalah sama Sapin. Ya, karena ya sesuatu hal. Ya karena cuma 5 pemain juga. Betul. Dan karena kalah itu COVID ya, masih Oke. banyak mewabah. Betul. Nah, tapi itu menurut gue Don ya, dengan hasil 4-0 menurut gue nih, dengan penampilan seluruh pemain yang tampil, Ya. sedikit skornya ya, artinya 7-1. 7-1 ya. Ya. Oh, gue sih tadi 0. Enggak, itu babak pertama. Oh, adalah. Skor 7-1. Oh iya benar 7-1 ya, benar 7-1. Nggak Berarti salah. berapa ya? Sesuai lah ya. Sesuai. Sesuai. Saya prediksi. Lu kan berapa? 30 ya? Gue 30 nggak salah. Ya. Gua 5-5 pasti. Saai lo ah. Cari Nah. poin. Bukan cari poin, itu cara ngenyek. Cara ngenyek. Kalau gitu dosa. Tuh kan, gue cari poin salah, ini salah. Nah, terus lanjut setelah partai BTS. Ya, Black Steel sama Giga, akhirnya Giga terhenti ya Nah, setelah permainan apik. Ya. Tapi si itu tuh pemain U20-nya Ronald Rubiak tuh yang Ya. golin sama Jadi- lewatin kiper-kiper. Ya, jadi artinya seperti yang gue bilang juga ya, Black Steel tetap Black Steel, Betul. walaupun gak ada Evan, tetap mereka, Iya, betul. mereka juga tetaplah digdaya lah. Dan ini menurut gue nih dengan hasil kemenangan mereka di pertandingan di hari pertama di pekan ke-15 ini ya, Yap. itu membuat mereka semakin jauh jaraknya. Betul. Bagi pesaing-pesaingnya ya. Ya, Nah di hari keduanya baru Evan main ya. ya, karena sebetulnya itu jadwalnya Evan harusnya tuh yang main lawan ini menarik sih sebetulnya ini dibahas juga nih sama netizen nih. Nah, masalah kartu merah itu ya. Yang kartu merah itu Hukumannya. seharusnya tuh Evan lawan Kancil, tapi jadwalnya Kancil tuh dirubah jadi hari kedua. Padahal sebelum jadwal itu ada perubahan karena Idul Adha, itu pertandingan itu dimainkan di hari pertama. Di hari pertama, oke. Jadi Kancil kebagian lawan Evan. Iya. Gitu. Ya, itu biarlah ya itu urusannya Itu mereka lah ya. berarti bad news lah untuk Kancil. Untuk Kancil Good ya. news untuk Betul. Evan. Betul. Nah, itu Kancil menghadapi DB Asia Jabar, ini juga lagi-lagi Kancil gagal menang, Bang. Gagal menang. Ya, hanya meraih 1 poin dari Iya. DB Asia yang sebetulnya DB Asia juga sangat luar biasa walaupun Terry belum turun ya. Iya. Terry kan baru joget-joget nih. Lagi simpen lagi. Udah mau habis kompetisi ini. Kalau bersaing sama Valentine Bang. Iya, tapi ini sangat menarik ya. Bagaimana penampilan juga dari DB Asia ya. Yap. Yang kembali menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih banget underdog dong. Luar Cuma biasa. memang nggak konsisten ya penampilan Iya, buat mainnya. iya. Itu aja sih masalahnya. Konsistensi memang menjadi PR besar bagi DB Asia Jabar, timnya Panca Auji. Nah, itu hari pertama. Hari pertama, Di hari kedua masuk hari kedua. ada Giga menghadapi Halus. Nah, Ini partai 0-0. sama-sama. Tapi kedua kiper tuh sama-sama bagus, baik Betul. Megel maupun Kendra. Iya. Tapi memang akhirnya Kendra menjadi man of the match pilihan dari galeri. Kalau gue bilang sih memang nih dua tim ini bisa dibilang startnya bagus ya. Startnya bagus menuju ke katakanlah untuk Ini start bagus di putaran kedua dong. iya startnya. Nah, ini dia. Itu yang kurang lebih bisa gue bilang 4 poin Iya.
Iya. Halus dapat, sedangkan Giga hanya 1 poin. Ya, paling tidak sih target untuk Giga juga harus untuk bertahan dulu nih Don ya. Iya. Di liga profesional mereka bisa jaga lah. Itu aja sih. Selanjutnya duel papan bawah, Famos melawan Safin. Ini seru. Amos menang. Famos menang. Iya. Ada kartu merah. Sih. Yang menarik kartu merahnya ini Irfan. Irfan ini putaran pertama tuh main di Main Safin. Safin. Ya, dia berantem sama Rio. Iya. Kayaknya emang dari dulu udah ada masalah kayaknya. Kayak dendam pribadi ya. Dendam pribadi. Mungkin Dan dia pengen menunjukkan dong. mungkin ceweknya Rio di-chat sama Irfan. Waduh. Gua pengen main itu. Itu loh. Itu Bercanda yo, bercanda itu Pak. urusan ranjang masing-masing ya. Iya, lanjut. Ya, Famos menang 4-3 Bang. Prediksi Famos lu waktu Famos apa Safin? Famos lah. Lu Famos ya? Famos lah. Safin kan lu doang tuh. Yang milih Safin mau sekarang. Gue 50-50. Lanjut. Lanjut. Bintang Timur Surabaya menghadapi DBAC Jabar. DBAC Jabar. Bintang Timur Surabaya menang 4-1. Tadi Bintang Timur Surabaya ini main cuma 1 kali ya di Lombok ya, benar ya? Lombok 1 kali. Betul. Iya. 2 kali dong. Yang pertama? Hari pertama kan juga dia. Tadi ada udah kita omongin Bintang Timur. Oh iya benar, lawan Safin. Iya, lu gimana sih lupa? Enggak, Itu kan tim yang pernah lu besuk juga dong. Gue pura-pura. Iya. Karena pengen bahas lagi aja. Ya oke. Balik lagi emang kayak mundur-mundur. Anjir. Oke. Lanjut. Kancil BBS. BBS, Kancil Black Steel. Hancur Black Steel. Oh, Bintang Asia, DBAC kalah 4-1 lawan Bintang Bintang Timur. Timur match terakhir. Lalu ada Kancil Black Steel. Tadi sudah itu doang. Ya kan enggak, Kancil Black Steel belum. Yang menang 5-1 untuk Black Steel. Dan itu Evan kembali bermain ya. Ya, Evan kembali bermain. Kembali kekuatan penuh dari Ya. tim besutan coach Hani Dan bisa main semua. betul. Sekarang bedanya 9 poin Bang, tapi Black Steel udah 17 kali main. Dia Sedangkan Bintang Timur Surabaya baru 15 kali main dengan poin 36. ya. Cosmo JNE turun ke peringkat Tapi 3. kalau melihat partai tersisa nih Don, kalau menurut gua nih ya, paling tidak mungkin partai-partai yang mungkin bisa membuat Black Steel untuk dahsyat mungkin nanti lawan Bintang Timur. Ya kan tadi belum ketemu kan? Betul. Lawan Cosmo di putaran kedua sudah ketemu kan? Udah. Nah artinya kalau kita lihat dari poin yang ada sekarang ini, mungkin paling tidak kalau dia kehilangan 3 poin doang nih dari selisih poin yang ada, tetap juara. Iya kan? Yang seru di bawah Bang. Ya ini yang bawa yang Yang seru seru. di bawah. Itu dia. Safin Sekarang di garis merah apa? Safin sama sama Giga. Giga. Tapi Safin udah Famos. main 16 kali. Famos naik ya, Famos naik, tapi Famos baru main 13 kali. Oke. Ya artinya Halus dan Giga juga Famos ini kayaknya PR juga mereka. PR. Bahkan Pelindo juga sama Sadakata juga harus hati-hati karena bedanya cuma 2 poin Bisa kepleset ya. dari Giga. Betul, Itu bisa PR kepleset. besar tuh. Kayaknya memang dari peringkat 7 nih Sadakata, Pelindo, Famos, Halus, Giga dan Safin itu tim-tim yang akan bisa peluangnya besar untuk degradasi. Iya. Gue bisa sebut dari Sadakata bahkan karena Don, kita dulu. Mas dulu. Kita di mana? Kita di Niat. niat ngopi, Niat. masih di tempat yang biasa dengan para wanita-wanita. Hai, keluar dong. Sebut dong. Itu vokalisnya ada tahu itu sulis. Siapa nama-namanya? Biar masuk di YouTube. Aduh. Oh, iya dong. Oke. Nah, kita di niat ngopi. Niat ngopi Bang. Itu adalah review pertandingan seri Lombok kemarin. 15. Selanjutnya kita akan masuk ke Lamtur. Lamtur Futsal. Nah, kita masuk ke Lamtur. Lamtur Futsal. Ada apa? Kayaknya kalau isu-isu nih harusnya kita angkat cepat nih Don, biar mantap nih. Apa tuh? Ya isu macam-macam lah. Seperti mungkin isu-isu yang terjadi di Liga Nusantara. Oke. Iya kan? Terus mungkin lagi lo kan biasa kan Mister Isu Don. Aduh, Mister Isu. Biasanya kan kalau isu-isu yang namanya di tingkat-tingkat tingkat tinggi futsal kan lu pasti tahu. Oke, gini. Kalau gosip yang hangat banget sih nggak terlalu Oke, lah. tapi gini, tunggu dulu sebelum kita ngomong masalah Lamtur yang lainnya. Ini Don, menurut lu Don, ini kan pelatih kan si siapa? Azam Zade kan datang terus nih. Yoi. Setiap pertandingan, Yoi. mau dimanapun dia datang nih. Nah. Menurut lu, kasat mata lu, pertanyaan gue satu. Lu suka nonton nggak setiap pertandingan? Gue Jarang ya? 70% gue nonton. 70% nonton? Iya. Oke. Menurut lu Don, ada nggak sih pemain potensial dari tim yang bertanding selama beberapa pekan ini yang menurut lu layak untuk masuk pantauan dari Azam Zade? Ada. Siapa? Kalau dari klub apa? Kalau gue bilang nih ya, ini gue Yang pantas ya? Yang pantas ya? Lu kan pelatih udah fenomenal banget ya, Don. Jadi kan fenomenal. lu kan bisa memberikan rekomendasi juga nih buat Azam Zade ini. Pelatih vitalitas ya, Bang. Kalau doang, kualitasnya nggak ada.
awalnya doang. Oke, menurut lu siapa? Sahrial, Sahrial itu dari Kancil. Kancil Bebek. Sahrial, Sahrial, Sahrial. Sahrial. Nah, Sahrial. dari Kancil Bebek ya? Kancil Kan BBK kan. Kancil BBK. Anjrit tuh. Terus Sahrial. Ya, terus si BBS kayaknya kemarin menunjukkan lagi ya. setidaknya gini performanya. lah, setidaknya gini. Pengalaman tuh nggak bisa bohong. Iya. Dia timingnya penempatannya juga udah mulai. Tapi menurut lo Hmm. masih pantas gak seorang BBS masuk? Gue rasa masih sih kalau ngeliat dari apa yang dia lakukan. Oke, kalau melihat dari posisinya Taktikalnya dia juga udah ngerti kan. ya taktikal dia mengerti. Tapi sekarang kalau kita berbicara masalah potensi pemain muda yang ada di timnas sekarang ini di posisi yang sama dengan posisi BBS. Dia pada ketiga paling. Menurut lo? Kalau gue bilang sih paling pertama Reja Gunawan masuk sama timnya Cosmo tuh, ya. Terus Ya. Pakatan Black Steel. Makanan Black Steel. Ya, tapi ada satu lagi ada pakatan. Tapi gini, pakatan yang gabungan sama paling dia. nggak begini, paling tidak mungkin ada kesempatan untuk masuk lagi seleksi ya, ya Don ya. Mungkin Saingannya gue kesempatan. ada polisi. Nah itu selain BBS lagi dari tim halus, ada lagi nggak yang potensinya benar-benar harus masuk timnas? Gue sih nggak tahu ya, tapi si siapa yang Permana? Fandi, Bukan mana nih? Bukan mana? Ya si yang kemarin sempat main di Jakarta. Pandega. Andega Menurut lo sebetulnya pantas gak diberi kesempatan untuk dia paling tidak masuk seleksi lah? gini kalau hitungannya itu jelas enggak ya. Kayak Oke. kemarin ya, walaupun Iya. ada minta maaf pasti kan itu kan jadi pertimbangan juga. Iya. Tapi kalau di satu sisi kalau menurut gue secara kualitas dia pesaingnya lumayan banyak bang, Iya. dan dia tuh pemain tipe anchor and flank aja sih gitu. Iya. Tuh nyari apa? Ini kayak nyari gua nih. Yang layak panggil ya. Sebetulnya sih Tadi Pandega lah, pas Pandega dulu. Iya. Jadi kalau menurut lo kalau emang sudah apa ya bercelah di attitude, nggak pantas dipanggil lagi? bukan nggak pantas. Kita bicara itu masih anget. Dan Gitu. itu harus dibuktikan dengan bagaimana Pandega selanjutnya bermain. Sama satu lagi Rian nih yang ngangkat Riannya ini, Iya. ya Rian yang Rian yang kau membuat. Rian yang Banjarmasin, Hasrianur. Yes, Hasrianur. Ya, Ya, dia bisa. Diberi kesempatan. Cuma memang ada bang satu lagi Siapa? pivotnya si Dewi Asia Fajrian. Itu Fajri kan dari awal kita ngomong sama Hamid kan juga dia juga tertarik kan. Karena ini, Iya. karena kan Evan kemungkinan kalau bisa jadi di band tuh kita butuh pivot murni. Ya itu mungkin jadi salah satu catatan penting lah ya buat semua pemain-pemain ya. Jadi jangan sampai merusak kamu punya skill dengan attitude ya. Ya, jadi skill itu yang lebih penting biasanya adalah attitude. Betul. Ya, dimanapun kita akan menjadi satu. Kok gitu? Iya emang gitu. Nggak itu intinya klipnya. Apa? Jadi yang namanya attitude itu di atas segalanya. Betul. Ya kan lu mau sehebat apapun skill lu, kalau attitude itu bagus, tentunya akan menjadi satu pelatih pun akan menjadi satu leader. Satu aset tidak bisa menerima penilaian. Tapi tidak terima. menarik nih bang, karena kiper Megel, Endra, dan Fani Misbah Ya. itu mencuri perhatian di 2 pekan terakhir. Tapi kalau stok kiper emang nggak bisa habis sih kalau kita. kita dulu gini, biar Nizar nggak nyaman-nyaman aja, Ya. Bagir juga nggak nyaman-nyaman aja, Ya. jadi termotivasi. Kalau Ya. Iksan gua rasa udah motivasi juga untuk jadi kiper utama kayaknya, atau kiper ini kayaknya nggak terlalu lah ya. Iya. Kalau gue bilang gitu. Dan menurut ini harus ditongolin lagi nih kiper kayak Fahmi Misbah atau Kendra. Menurut tuh memang Ihsan tuh ada sedikit penurunan ya dari penampilannya. Karena sekarang juga kalau main di Cosmo pun juga dia berganti-ganti itu sama skill. Motivasi sih untuk Masalah motivasi ya. motivasi sih. Iya. Karena apa ya? Buat kamu semua pemain nih, karena pasti akan ada kamu masuk pada masa-masa jenuh. Satu, udah gitu penurunan motivasi. Iya. Pasti ada. Dan nggak semua pemain itu bisa selalu dalam top level. Iya. Jadi itu harus jadi pertimbangan Iksan juga. pernah nyanyi soal Iksan. Maaf ku jangan lupa. Nah itu dia, itu Don. Nah terus Don, apalagi Don kira-kira yang bisa kita angkat Don? Ya, ada kabar, ada Liga ASEAN. Nah, Liga ASEAN. Ini dia. Di mana Don? Nah itu masih wacana sih, walaupun juga disonding dari Bucel nih, dari akun Federasi Futsal. Penyelenggaranya berarti federasi. Sebetulnya gini, kayaknya negara-negara ASEAN itu ngumpul di niat ngopi, enggak juga dong. Kalau gitu ada kita Nggak. Don. Jangan-jangan dulu lagi ininya di RT apa? Bukan di RT apa namanya? Technical meeting. Technical meetingnya bukan. Manajernya. Bukan. Jangan-jangan lu ininya apa? Agen. Agen penyelenggaranya. Agen lu. IO-nya, IO terus saya semua.
Tapi menarik sih kalau ini jadi. Artinya gini, walaupun baru wacana kita harus appreciate ya. Ya. Gue juga Menambah jam terbang juga. Iya itu juga credit point buat federasi. Kita selama ini ngeritik. Iya. Ya kita juga pasti akan ngomong apa adanya. Kalau misalnya emang bagus kita bilang bagus. Satu lagi bang, komentator udah gak ada offset. Oh gitu ya. Jadi gini, gue beberapa hari menjelang komentator udah berubah, itu gue ngobrol sama satu orang namanya Reza Pradita. Oh, yang tadi lo ngomong. Iya, itu anak Unpad, dia tuh futsal zone. Futsal zone. Dan kebetulan dia juga di sepak bola kuat, terus juga dia komentator volley juga. Volley juga. Ya apa aja lah dia ya, bagus aja gitu. Play by play-nya oke lah. Play by play-nya bagus. Oke. Kalau gue bilang untuk ukuran bukan mantan pemain, bukan pelatih yang memang notabene di level atas, itu dia menurut gue ritmenya tuh enak gitu di bawah ini. Makanya Di atas rata-rata lah. ya udah nggak ada komplain terkait komentator, bahkan pujian kayak gitu ya mungkin. Tapi Salah satunya Donsel memuji. masih lucuan gue sih kan. Kalau lucu kayak susah Ya, sih. itu perlu itu dong. Artinya apa? Yang namanya ice breaker. Oh Iya dong. kalau gue F breaker semua. Iya. Tapi makanya lu kan biasanya kan ditanemin dengan orang mungkin yang ya artinya tidak harus selalu ice breaker juga gitu. Iya. Jadi seimbang. Betul. Balance ya. Balance gitu. Kayak hubungan pacar ya. Nah, setelah tadi informasi apa lagi yang bisa kita berikan? Lalu kalau mungkin kalau misalnya isu-isu yang kurang sedap nggak ada. Nggak ada. Ya, kalau kita bahas sekarang bahas Liga Nusantara. Nah kita harus bahas Liga Nusantara. Masuk di 8 besar nih sekarang. 8 besar. Nah ini kita harus Grup J ya? Grup J sama IJ. IJ kan? IJ. J sama I. Iya sama J. Nah, ini menarik nih. Iya kan? Ya. Karena pelatih-pelatih top level juga sekarang turun ke Liga Nusantara. Ya, ada Coach Andri Rawan, ada Yoga, ada Ipul Cepu, Makassar. ada Mesar Ya Yaya, ini kalau untuk usaha pembinaan bagus banget ya anak. Afdal. Juga. Jadi ada 3 pelatih asal Makassar. Yang satu pelatih Juku Eja itu Ipul, Mesar Yahya di Moncong Bulo, lalu Afdal itu di BTP Posesi yang ya mewakili Bali. Gitu. Jadi Tapi mayoritas anak Makassar juga yang main. ya betul. Oh ada Amang juga di Unggul FC Malang. Iya. Jadi menarik ya. Ya. Jadi menarik artinya memang kalau kita lihat dari segi kualitas di Liga Nusantara ini tentunya dengan pelatih-pelatih seperti mereka ini meningkatkan juga Ya. kualitas pertandingan. Dan saat ini kita ini lagi Karena syuting, ilmunya, lagi syuting. Ini hari penentuan bang di hari ini ya penentuan grup ya. I Betul, sama J. betul. Nah, di grup I dulu siapa dong? di grup I ini Juku Eja udah lolos nih, karena tadi Udah imbang pasti. sama Ravelli. Heeh. Lalu Saingan terdekat ya? Kuda Laut sama Yongger Bali nih penentuan. Udah Laut ada di peringkat ketiga. Nah, Kuda Laut sama Yongger Bali ini jadwalnya kapan ya? Mainnya Hari ini pas iya maksudnya jamnya. sore paling jam 4 kali. Nah, ini soalnya sekarang kan Moncong Bulu lawan Lawan Sulut. Moncong Bulu lawan Sulut. Iya. Nah, ini kita kan perlu apa ya? Perlu juga Bukan lawan Satu Aceh. Satu Aceh betul. Iya, Moncong Bulu itu ya Sulut. Moncong Bulu Sulut lawan Satu Aceh. Moncong Bulu menang, Banteng Muda lawan Radit itu harus menang. Penentuan juga ya. Iya, karena nanti ada head to head tiga tim itu saling mengalahkan. Iya, ini Banteng Muda ini dilatih oleh Coach AI ya. Ya, Banteng Muda Jawa Timur Malang ya. Kemarin kalah sama ini ya, sama Moncong Bulu ya. Moncong Bulu. Apa namanya Moncong Bulu? Bulu. Moncong. Moncong Bulu. Moncong. Iya, Moncong. Moncong. Itu kayak lu di Instagram itu kayak muji air. Itu gue bilang tuh. Mujair. Oke. Oke, jadi yang berpotensi nanti untuk lolos menurut Ridon Ya. dari Liga Nusantara ini. Ya, mungkin gini ya. Sebetulnya Banteng Muda ini menjanjikan. Karena juga Skuadnya oke, fasilitasnya pelatihnya bagus. oke, fasilitasnya oke segala macam. Iya. Tapi sayang kemarin tuh kecolongan lawan Moncong Bulu. Iya. Mereka kalah 4-3 kalau nggak salah. Nah, Iya, benar. itu membuat mereka Pada di peringkat tiga. hari ini Jadi harus penentuan. harus menang. Itu pun nanti hitung-hitungannya head to head selisih gol antara ketiga tim. Iya. Tapi Banteng Muda tuh kalau nggak salah Banteng Muda kalau Moncong Bulu kalah, tapi dia menang lawan Satu Acehnya gede sih sebetulnya 13 kalau nggak salah. Nah, jadi kemungkinan Tapi sekarang yang tadi kita nonton sementara, Satu Aceh lagi unggul lawan Moncong. tuh kita cek lagi ya. Lagi kita 1-0. kita cek lagi ya. Nggak apa-apa nih, kita santai aja ya kan. Yoi, kita lihat dulu. Lagi plus 1-0. Akun-akun kita ya kan santai. Aneh itu dia. Oh, Radit nih. Udah Radit nih mainnya. Oh ini nih. Masih Radit jam 4 sore. Oh kita. Tuh, berapa sih? Satu Aceh menang 2-1. Nah, kalau Satu Aceh menang, berarti tinggal penentuannya di
teman apa si Kadit sama Unggul, ya Unggul Banting Muda itu Banting Muda harus menang. Kadit sih nggak aman nih kalau misalnya Moncong Bulu kalah, Gitu ya. Seri pun udah aman. Berarti Unggul harus menang. Lawan tadi Unggul harus menang. tetap harus menang ya. Kita harus menang. Apapun yang Ada terjadi. indikasi nggak kalau misalnya indikator seperti kayak gitu nanti Radit ngasih kemenangan buat Unggul? Ya, gua nggak. Seperti kejadian kemarin itu. Oh, Indonesia ya. Indonesia. Ya, tapi karma ya. Dulunya kalah. Karma ya. Itu dia. Ya mungkin nggak tahu kalau Radit sih sebenarnya udah aman. Kalau hitungannya pun selisih golnya bagus, dia menang Bagus. lawan Moncong Bulu juga bagus kalau nggak salah ini skornya. Jadi ini agak PR memang bagi apa ya, bagi Radit tuh satu sisi gimana juga profesionalitas yoga sebagai pelatih Radit tentu akan dipertaruhkan di sini. Betul. Gitu. Tapi ya ini kan kita ngomong sebelum pertandingan ya, jadi nanti pasti pas diposting tuh udah selesai, udah pertandingannya udah selesai. Benar. Nah, jadi kalau gue bilang peluang terbesar itu dari Radit, udah pasti peluangnya paling besar Radit. Karena kalah pun dia masih bisa lolos dengan head to head. Putar itu kan sisi gol antar mereka akan dihitung. Iya. Radit itu menang lawan Moncong Bulu berapa skornya kita? Radit menang lawan Moncong Bulu 8-2. 8-2. Ini babak pertama ya, baru selesai ya. Ya babak pertama baru selesai antara Sulut ya Moncong Bulu. Nah ini Mesar Ini ini kayaknya lagi time out deh. enggak. Oh iya bisa jadi time out. Tadi udah babak pertama udah ya. Iya. Ya. Iya kan? Moncong Bulu kabarnya nggak bisa memainkan Iqbal Nur Cahya ya, pemain asal Bandung. Jadi kita berharap ya Don ya, tim-tim nanti yang akan lolos ke Liga Pro, kita berharap mereka tidak numpang lewat doang ya Don ya. Betul. Artinya mereka setelah lolos mau masuk ke Liga Pro, pasti mereka harus cepat-cepat mempersiapkan tim. Oh enak mereka sekarang. Mereka lolos kepastiannya hari besok nih, misalnya hari Sabtu nih atau weekend ini lah ya. Liga itu masih panjang. Masih panjang. Iya. Kalau dulu kan sebulan doang tuh persiapan. Sebulan. Bahkan ada Karena yang udah 2 selesai, minggu. itu Ada yang dia. 2 minggu. Makanya. Jadi ya ini poin plus buat federasi. Iya. Sekali lagi, gue selalu bilang kalau misalnya bagus kita akan ngomong bagus. Ada perubahan yang Iya. sangat menurut kita signifikan secara positif lah. Kok udah laut kalah? Kalah Udah dia. laut kalah. Berarti udah laut gak lolos. Lalu apa dia? Lawan posisi BTP ini apa Bali. Bali tapi anak-anaknya anak Makassar, pelatihnya si Adi ya? Afdal. Iya. Jadi udah pasti ini Makassar betul-betul luar biasa nih mendominasi Liga Nusantara kali ini nih Bang. Iya. Tim-timnya mau merambah kemana-mana ya. Iya. Tidak ikut di wilayah Sulsel, tapi mereka kemana-mana. Don. Betul. Luar Jadi biasa. nyari kans. ya Di mana mereka bisa lolos. Dan Yonger itu jadi juara grup. Yonger ya. Karena Juku Eja tadi seri lawan Ravelli. Berarti Yonger Bali poin 6, Iya. Juku Eja poinnya 5. Ada 5. Nah, sedangkan Kuda Laut dan Ravelli tidak lolos. Ravelli ini kali ketiga nggak lolos, 2016, 2018 dan sekarang. Kuda Laut titik kesan pertama, Ya. walaupun sudah habis-habisan, Betul. sayangnya tidak lolos. Nah, sedangkan di grup kedua, yaitu tadi grup yang C, Satu Aceh walaupun nggak berpeluang, tapi mereka tetap tetap maksimal loh. Iya. Karena Satu Aceh menang pun, ya kan, ntar tinggal bisa jadi head to head sama. Ini lucu nih, kalau kejadian di Satu Aceh menang, Moncong Bulu kalah sama Radit. Nah itu bertiga nilainya sama 3-5. Iya. Berarti sisi gol. Selisih gol, Setelah sisi gol baru head to head. selisih enggak, head to head kan udah saling mengalahkan. Semuanya saya mengalahkan. Moncong Bulu iya. Banteng Muda menang Moncong Bulu, Banteng Muda Satu Aceh menang Banteng Muda. Udah. Ya kan? Nah itu kan saling mengalahkan. Nah, Iya, iya. Satu Aceh lawan Moncong Bulu menang Satu Selisih Aceh. gol berarti. Nah selisih gol menang Banteng Muda deh. Karena Banteng Muda mencetak golnya Banyak ya. iya saat menghadapi Satu Aceh ya. Iya. Banteng Muda ini coach AI ya. Coach AI gitu. Jadi ini seru. Gitu ya. Masih seru. Gue rasa semua tergantung dari Radit FC. Radit tips. Kita akan lihat aja hasilnya hari ini. Dan kalau udah diposting postingan ini tuh udah ada hasilnya. Siapapun yang masuk semifinal ini tahun berat karena semifinalnya Finalnya di juga di Bandung juga. di Purwokerto bang. Purwokerto. Di Purwokerto bang. Oh itu bukan di Bukan. di Tinangor. Bukan di Purwokerto. Nanti untuk semifinal juga di sana lanjut. Lanjut. Biar nggak banyak duit lagi keluar Biar ya. nggak pindah-pindah ya. Nah, pulang pindah-pindah kayak kucing hamil. Ya kucing mau kawin. Nyari tempat. Iya. Sembunyi-sembunyi dan Oke. Itu adalah Liga Itu dia. Nusantara. Lo jagain siapa bang? 2 tim teratas. untuk lolos ke mana? Iya. Ke Liga. Iya. Kalau gue bilang satu bisa Radit,
Ya semua pasti bisa. Maksudnya lu sebut aja Radit gitu. Oke, Radit. Satu lagi siapa? Itu film Radit sama siapa? Yang ada film Radit dan apa? Radit dan Jani. Radit sama Jani. Gue sih terus terang ya, nggak terlalu banyak tahu dengan tim-tim yang ada di sini. Tapi kalau melihat mungkin Radit dari grup J-nya, J kan Radit ya. Di grup I-nya itu ada siapa tadi? Yang paling atas? Yonger Bali. Yonger mungkin. Oke, kalau hari ini semifinal ini Banteng Muda lolos mendampingi Radit, gue pikir dua-duanya bakalan ketemu di final. Radit sama Banteng. Iya. Kalau gue feeling gue sih kesana. Kita lihat. Kalau lolos ya. Yoi. Gitu. Oke. Itu mungkin untuk yang Lambe Tura futsalnya tidak ada kalau serius aman untuk hari ini, tidak ada yang kita celah-celah. Tidak ada, karena semuanya. Tapi kata gue ada yang DM bang. Apa tuh? Bang, makasih ya gara-gara abang speak up di YouTube, di Lantur, sekarang komentator jadi benar gitu segala macam. Gue sih paling nggak ada hal positif lah dari apa yang kita sampaikan juga, iya kan? Iya. Nah mungkin itu aja mungkin yang menjadi satu apa sih istilahnya? Trigger untuk semuanya bisa lebih baik ke depannya, ya kan? Gitu. Kontrol lah, jadi kontrol. Iya, kalau gue sih senang aja sih, karena gini, ya mungkin kita akan menjadi menjadi orang-orang yang emang kan lucu, ada komentar gitu kan, wah ini mah lu mau bikin video ngomongin orang ya, masa kita ngomongin musang kan nggak mungkin ya kan? Nggak gini kan kita kan udah selalu bilang nih, kita juga selalu pakai hashtag no baper-baperan ya. Iya. Artinya begini, kalau hal yang kita omongin itu sebenarnya mengarah pada perbaikan dan kita tidak serta-merta juga langsung menunjuk orang kok, ya kan ngata-ngatain kita juga ada ini kok, ada data. Biasa itu kan orang-orang yang komen-komen gitu dan minta kita balas komennya Don. Biasalah netizen ya kan. Terus ada juga tuh yang kita ngebahas masalah bahkan keberapa di Pontianak itu layak kan gitu, terus ada juga komen saya orang Pontianak apa nih maksudnya gitu kan. Nah nonton aja videonya ya kan, nggak usah bertanya di komen. Kalau bertanya kayak gitu dia nggak sampai full. Nah kalau gitu emang personal sih gue bilang orang tuh terlalu nggak apa ya, bahkan ada beberapa kok yang orang Pontianak jujur bang, gue orang Pontianak memang nggak layak dari segi fasilitas ruangannya segala macam. Jadi sebetulnya ganti ya, nggak usah merasa paling superior soal kotanya atau siapapun. Kalau menurut gue balikin lagi aja, kalau emang ada kritik atau apa, masalahnya gue juga pada saat pertandingan di Pontianak gue pernah datang gitu, dan gue tahu bagaimana kondisinya. Kita nggak asal ngomong kayak gini. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baper-baper nggak usah nonton. Kita juga nggak nyari duit dari YouTube ya. Ya kita nggak. Kita nih YouTube nih happy aja. Gitu. Ini tetap menjadi kontrol masyarakat doang gitu ya. Kontrol sosial aja. Nggak ada. Kalau misalnya memang ada cuan dari sini kita traktir kalian. Iya. Kalau emang pada lapar. Jadi lah cuan paling berapa? Kita udah makan mana-mana ya Don ya. Wah, kita biaya kita nih jauh dari UMR Jogja. Itulah. Oke, cukup. Sekarang kita masuk Lambe Tura review. Sekarang kita masuk ke preview pertandingan di pekan 16. Saya di Yogyakarta, Bang. Di Jogja nih. WD ya? Neng. Cuananya nih. Oke, Bang. Seri Yogyakarta. Seri Jogja ini akan berlangsung di tanggal 18 Juli, 18 sih? 16 Juli dan 17 Juli. Tapi lucunya nih, mentang nih bang, abis itu ke Medan terus balik lagi ke Jogja. Iya. Kasian gak sih lo menurut lo? Kasian lah, kenapa ada di sini dua langsung dua pekan kayak kemarin di Pontianak, iya kan? Iya, itulah. Tapi ya itu urusan mereka lah. Udah, capek gue juga. Jadi gini, 18 Juli itu ada cewek bang. Cewek yang main? Cewek. Sebenernya udah gak seru juga ya cewek ya, udah juara sih ya. Ya. Tim yang juara. Tapi Persiba Final udah di Jogja bang. Lah, datang mereka. Nah, gue nggak tahu. Kemarin gue lihat Anto, Coach Anto itu instastory di Jogja. Apa kena tegur kali dong? Gue nggak tahu kalau kena tegur atau enggak. Tapi gue nggak mau nanya lagi dalam. Yang pasti gue bilang gue dari Jogja nih. Ya nih, tahu deh balik lagi apa kagak gitu. Nah, siapa tahu di jalan-jalan. Kan kita nggak tahu. Ya kan? Pansa akan mulai pusaka Angel. Ya ini Pansa baru mendapatkan 3 poin dari hasil menang WO Persiba Female ya. Tapi pusaka Angel tentu pengen menunjukkan bahwa mereka memang layak juara, walaupun sudah kasih juara pasti mereka pengen dapat poin yang banyak lah. Oke? Pansa dan pusaka Angel, gua megang pusaka Angel 64. Pansa sama
Pusaka Angel. Hansa Pusaka Angel. Lu pegang? Oh, iya. Hansa. Pusaka. Pusaka. Pusaka kan juara kan? Iya tadi gue pegang nggak apa-apa kan, masa gue pegang versus 70-30 gua. 70-30. Nice. Nah, lalu Black Steel mana lebih halus? Ini halus lagi coba naik tapi langsung ketemu Black Steel. Iya. Agak berat menurut Agak gua. 60-40 untuk Black Steel loh. Sama 60-40 untuk Black Steel. Oh. Berharap kuda hitam ya. Ya, kodok ya. Biar bisa berikan perlawanan juga nih halus nih. Ya minimal imbang-imbangnya dapat lah. Ya, atau sisi 1 gol lah. Ya, kalau satu gol mah kalah juga bang. Loh, ya artinya nggak terlalu mencolok. Ya. Gitu loh. Dari defisit golnya. Yoi. Oke, next. Giga Bintang Timur Surabaya sama kayak halus, Giga lagi coba naik. Tapi ketemu Bintang Timur Surabaya kemarin mereka lawan Black Steel juga udah kalah. Ya. 6-1 sekarang lawan Bintang Timur Surabaya yang lagi on fire. On fire, betul. Kayaknya berat juga buat Giga 60-40 untuk Bintang Timur Surabaya. Iya, sama. 60-40. Oke, next. Persiba Female akan menghadapi Kebumen Angels. Ini tim yang sedang sakit hati sebenarnya. Ya. Kalau Persiba Female datang ini akan seru banget. Mereka akan nunjukin pasti. Gue lihat juga beberapa pemainnya. Gue nggak tahu ya full tim apa enggak ya. Kayaknya mereka seadanya. Kalau lihat foto-fotonya nggak full tim soalnya. Iya. Ya Persiba Female untuk Kebumen Angels tuh kayaknya 50-50. Ini syarat dong kayaknya mereka datang ya untuk habis ini kompetisi. Menurut gua menang Kebumen Angel. Berapa skor? Skor 5-5. Netik Ladies lawan Putri Sumsel ini seru bang. Saya Putri netik. Sumsel lagi naik. Kalau gue bilang gue Putri Sumsel. Saya netik. Kita beda. 5-5. Sama 5-4 tapi untuk Putri Sumsel. Saya tuh netik. Nah, atau netik. Netek. Ngomong dong kuat. Gue yang ngedit juga. Oh iya. Oke. Ya. Amos dengan beberapa pemain-pemain barunya. Ada kiper tuh ada Tete Juang. Yang berjuang. Ya, Juang tuh kemarin ikut rakam sama gue di Papua. Oke. Kiper asal Makassar. Sama asalnya. Betul. Dan memang menarik lah ini. Kemarin kok ngeliat cuma Sama Asep. Asep siapa? Iya, Asep sih emang masih dari Papua sih. Asep Jogja. Oh, Asep Jogja. Sini juga kan ke Bamos kan. Si kaptennya Kebumen SKN Ewo. Pindah ke DBS. Oh, udah DB ya? Iya. Oh iya, yang dia sama-sama dengan Odang ya kasusnya. Betul. Oke. Nah itu kurang lebih apa? Itu Pelindo sama Mataram berapa? Gol masih jagoan Pelindo. Wih, Gue jago Pelindo. gue 50-50 sih. Kenapa? Karena ya Gue 5-5 lah, tipis lah. gue 50-50 karena nih, karena Famos punya motivasi besar. Ya. Nah, masalahnya Pelindo nih apa ya? Lagi galau lah. Goyang lah gitu. Lagi goyang dari segi finansial juga, Iya, pengurusan iya, juga. iya. Kan gue sempat ketemu nih sama mantan coachnya nih, Coach Rustam. Sama diri. Dulu asistennya Coach Dadang tuh, kita ngobrol. Iya, karena sekarang di Pelindo dijadikan satu. Pelindo berapa ya? Oh iya, EBC Pelindo 1, 2, 3, 4. Kan jadi satu. Nah inilah mungkin yang membuat akhirnya tidak semua cabang Pelindonya ini Setuju. dengan adanya tim futsal ini. Oke, Sekarang pendanaan-dana pun juga Betul. mereka agak sedikit masalah. Betul. Gitu. Jadi ya sangat disayangkan lah ya. Sangat disayangkan. Klub legend begini nanti Ya. akhirnya sampai degradasi. Ya sedih lah kalau misalnya ini jangan sampai. Jangan sampai lah. Kabarnya PLN mau ada lagi. Ya kan? Kabar dari siapa? Kabar dari tukang listrik sebenarnya. dari RTP ya? Iya, Iya, PLN itu masih ada, emang ada PLN di mana-mana. Kan mau ada lagi, bukan mana yang ada di mana-mana PLN di mana dunia. Oke. Terus udah habis itu. Habis hari cuma pertama. 6 pertandingan. Ya, itu dari pertama pekan ke 16 ya. Kan ke 16. 16 sampai 15. Nah, sekarang kita masuk ke hari kedua. Itu udah 2 hari. Itu udah masuk hari. Iya, karena itu ini kan apa cuma 3 pertandingan. Oh, 3 satu hari. Karena kan cewek. Oh iya. Dan ternyata bang 2 minggunya kemudian Di Medan. seminggu kemudian di Medan. Nah terus tim yang berangkat ke sana cuma Pelindo sama Famos. Pelindo sama Famos. Bintang Timur Surabaya juga berangkat. Black Steel juga berangkat. Osmo. Wah balik lagi pada saat ke Jogja lagi. Famos nggak ada. Osmo balik. Cosmo balik ya. Tapi Cosmo nggak ke ini. Iya, nggak ke ini pertama. Nggak ke Medan tuh 1 kali doang nggak ke Medan. Iya, ke Jogja kan dia enggak. Iya. betul. Cosmo nggak Jogja. Betul. Jadi sebetulnya nggak semua tim Iya. tektok di 3 itu ya. Iya. Tektok di 3. Jadi Cosmo kemudian stay di enggak ya, dia pasti Dari Medan ke Jogja
lagi. di Jogja lagi. Iya. Kalau materi ininya sih aman sih menurut gua. Mereka juga baru main di Jogja. Iya. Ya, gitu lah kalau jadwalnya seada-adanya lah ya. Iya. Ya mudah-mudahan jadwal Ya. tahun depan bisa lebih baik lagi. Betul. Dan semoga kompetisi tahun ini selesai dengan tanpa ada masalah apapun. Betul, betul, itu yang kita harapkan. Ya. Dan semoga nggak ada lagi live streaming untuk nextnya. Yes. TV nasional tolong dibantu. Biar ada kerjaan. Aman sih bang, kalau kerjaan sekarang lagi padat banget Padat nih. ya. Iya, sampai Padat raya, pamer. biasanya kan nganggurnya yang bentrok nih bang. Pamer berada. Apa tuh? Padat raya di mana-mana. Gimana deh ya? Pasain aja. Di mana-mana ada. Iya, Iya gitu. Aduh. Aduh, itu dia. Oke. Jadi itu udah untuk minggu ini. Minggu Kita ini punya Lamtur. udah ada review, Review, Lamtur, betul. review juga. Jadi belum nggak terlalu banyak isu yang bisa kita angkat untuk kali ini. Dan buat kalian-kalian yang memang tidak kita omongin hari ini ya, mohon maaf. Mohon maaf. Mungkin berikutnya kita ngomongin. Minggu depan kita ngomong musang. Itu dia. Musangking. Gimana musang? Mau begitu, mau begitu mah. Mahal. Bawor Bawor aja deh. duren. Buat duren. Oke. Gue duren, lu belum. Hai. Lu kamu jadi duren. Halo kan dikit lagi nggak jadi duren. Duren deh. Jangan deh, Gua deh, mau nggak duren. Gila lo. Oke. Oke. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe di channel Fernando Barat. dan juga @donzol, Dan juga Instagram @fernando8official. Donzol TV, Donzo Live. Donzol Live, Atau apa live tuh. Oke. Dan juga di sebelah. Ya, gua Doni Zola pamit. Dan gua Fela Mr. Bam, Mr. Confident pamit. Yo, Benchro.